Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhani Nabila dari Ilmu Komunikasi 3B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Hambatan-hambatan komunikasi massa. Yang pertama, hambatan-hambatan komunikasi psikologi. Kepentingan. Contohnya, adanya berita tentang di daerah pesisir pantai di daerah Jawa Timur akan terjadi tsunami. Dengan adanya berita tersebut, masyarakat di daerah pesisir pantai di daerah Jawa Timur akan lebih waspada dan berhati-hati karena sudah ada himbauan dan informasi tersebut. Yang kedua, prasangka. Berprasangka buruk ketika ada orang yang tidak kita kenal lalu mendekati kita. Langsung berprasangka buruk ke orang itu tadi karena belum kita kenal. Padahal kita tidak tahu orang itu akan berinteraksi seperti apa kepada kita. Yang ketiga, stereotip. Contohnya seperti wanita hebat adalah wanita yang mempunyai jenjang karir dan pendidikan yang tinggi. Menjadikan kalimat ini itu menjadikan masyarakat itu lebih wanita yang hebat itu wanita yang berpendidikan tinggi dan mempunyai karir. Yang keempat, motivasi. Ketika kita sedang ada masalah, cenderung orang akan membuat postingan sosial medianya itu sesuai dengan suasana hatinya. Sedangkan apa yang dirasakan dan apa yang dibaca, apa yang dilihat atau gambar ilustrasi tentang yang dirasakan itu tadi, itu akan menghambat komunikasi massa. Hambatan-hambatan sosial kultural. Di sini ada aneka etnik. Seperti contohnya itu suku Dayak, manusianya yang tidak kenal malu, dan sedangkan kalau suku Jawa manusianya sangat memiliki sopan santun. Yang kedua, perbedaan norma sosial. Seperti cara sapaan zaman dulu dan zaman sekarang. Jika zaman sekarang itu sapaannya he dengan teriakan, dengan kodean. Kalau zaman dulu sapaan itu dengan sopan dan menjabat tangan. Yang ketiga, kurang mampunya berbahasa Indonesia. Contohnya yang berada di pelosok atau wilayah terpencil yang menggunakan bahasa ciri khasnya itu belum tentu juga mengerti bahasa Indonesia secara baku. Jadi kurang mampu untuk berbahasa Indonesia seperti orang yang di kota seperti Jakarta, Surabaya, dan banyak lainnya itu cukup tahu tentang bahasa Indonesia yang baku dan benar. Faktor semantik. Contohnya perbedaan makna atau pengertian dalam suatu bahasa. Seperti adanya kata abdi, sama-sama kata abdinya, tapi kalau di dalam bahasa Jawa dan Sunda itu berbeda. Kalau dalam bahasa Jawa itu abdi itu artinya pembantu, tapi kalau di bahasa Sunda itu abdi itu saya, seperti itu. Perbedaan satu kalimat tapi beda makna. Yang kelima, pendidikannya kurang merata. Ketika ada orang yang kurang berpendidikan berbicara dengan orang yang mempunyai pendidikan tinggi, memiliki pendapat yang berbeda atau pandangan yang berbeda. Jadi kalau bertukar pendapat lalu adanya noise atau miskom karena perbedaan pandangan itu cukup wajar karena tidak setaranya atau kurangnya berpendidikan secara merata. Yang keenam, hambatan mekanis. Contohnya ketika kita adanya pelajaran lalu melakukan secara daring atau online dengan Zoom. Suara telepon atau suara dosennya itu tidak jelas. Nah, itu termasuk dengan hambatan mekanis. Hambatan interaksi verbal. Yang pertama, polaris. Contohnya polaris itu kayak laki-laki menjadi perempuan, senang menjadi sedih, seperti itu. Jadi kebalikan kata. Dan yang kedua, orientasi internasional. Contohnya seperti iklan Extra Joss yang berperan harus terlihat kuat, terlihat berbadan besar kekar sehingga ada yang ditonjolkan dan ciri khas dari iklan Extra Joss itu sendiri. Yang ketiga, evaluasi statis. Evaluasi statis seperti kasus adanya sekelompok orang yang membicarakan orang lain atau yang disebut ghibah ya sekarang ini, itu lebih mendengarkan apa yang diceritakan, seperti menceritakan satu orang, keburukan satu orang,
yang belum saya tahu dan saya kenal lebih dalam, tapi saya sudah menganggap orang itu buruk di mata saya karena cerita orang-orang lain. Yang keempat, indiskriminasi. Ketika ada berita KDRT seperti Lesti viral kemarin, kita kebanyakan orang akan menganggap laki-laki akan seperti Rizky Bilar. Tidak akan cukup dengan satu wanita dan seenaknya saja seperti itu, karena kebawa dengan berita tersebut. 3. Model komunikasi massa. Model pertama dibagi menjadi 3. Model dasar komunikasi menurut Aristoteles, seperti yang bisa saya contohkan adalah seseorang yang sedang menyampaikan pidato di kalayakan umum. Jadi cuma satu arah saja komunikasinya. Yang kedua, model Shannon dan Weaver. Studi kasusnya itu seperti seseorang yang mengirim pesan dengan voice note dalam keadaan hujan deras. Jadi gangguan atau noise suara hujan itu masuk. Jadi adanya gangguan dari voice note itu tadi. Yang ketiga, dari Roswell. Roswell itu kayak penyiaran berita di televisi tentang COVID-19 yang meningkat kembali. Akhirnya sehingga pendengar yang mendengarkan itu tadi tetap mematuhi protokol kesehatan, walaupun di wilayah kita ini COVID itu sudah tidak semarak seperti yang dulu. Model komunikasi yang kedua, model komunikasi sirkuler. Kasusnya yang dapat saya sebutkan di dalam pembelajaran, di dalam kelas, ketika dosen mengajar, memberikan materi, lalu dosen itu memberikan mahasiswa itu memberikan pertanyaan, lalu dosen itu merespon dengan menjawab pertanyaan tersebut, dan mahasiswa itu tadi lebih mengerti apa yang materi dosen sampaikan. Jadi tidak ada ujungnya karena saling berinteraksi dan saling merespon satu sama lain. Model komunikasi yang ketiga, komunikasi partisipan. Studi kasus yang bisa saya sampaikan dalam meeting yang banyak yang mengeluarkan pendapat ketika adanya meeting dalam suatu perusahaan, menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang ingin dia sampaikan untuk project atau program ini tadi, acara ini tadi terlaksana dengan tujuan yang bersama. Jadi sama-sama mencapai tujuan bersama dan keputusan bersama untuk mencapai hasil yang bagus dan hasil yang memuaskan untuk kepentingan bersama. Teori kontemporer adalah perkembangan yang otomatis, kadang tidak kita sadari, terus berjalannya dalam perkembangan massa. Studi kasusnya seperti perkembangan dalam SDM tenaga kerja. Dulu hanya mengandalkan tenaga manusia, tapi sekarang ini sudah banyak mesin atau robot yang dapat melebihi tenaga kerja manusia. Teori normatif media. Di sini saya mengambil kasus pembunuhan Brigadir J, yang pastinya kasus ini memiliki banyak pandangan terhadap motif pembunuhan yang terjadi. Jadi banyak juga yang harus diklarifikasi. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.